Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai lambang unsur dan rumus kimia. Untuk kompetensi dasarnya, 3.2 itu adalah menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Sedangkan kompetensi dasar keterampilannya adalah mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi kimia berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah 1. Siswa mampu menentukan lambang unsur. 2. Siswa mampu menentukan tata nama senyawa anorganik. 3. Siswa mampu menganalisis penulisan lambang unsur dengan rumus kimia. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai lambang unsur. Nah, di sini ada beberapa aturan penulisan lambang unsur menurut Berzelius. Yang pertama adalah 1. Lambang unsur ditulis dari huruf pertama, nama ilmiah atau nama latin unsur tersebut, dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Contoh, sulfur. Sulfur itu adalah nama latin, sedangkan nama unsur Indonesianya adalah belerang, disimbolkan dengan S, besar ya. Kemudian yang kedua adalah nitrogen. Nitrogen karena nama unsurnya sama, nama Latin sama Indonesianya itu sama, artinya sama, berarti dilambangkan dengan unsur N. Kemudian karbonium, ini nama Latinnya. Kemudian karbon itu adalah nama Indonesianya. Jadi ditulis C, bukan K ya. Penulisan lambang unsur itu ditulis dengan huruf Latin, nama Latinnya bukan nama Indonesianya. Kemudian fosfor, fosfor itu dilambangkan dengan P. Yang kedua, aturan yang kedua adalah jika unsur tersebut mempunyai nama dengan huruf depan sama, maka lambang unsur ditulis dengan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf berikutnya ditulis dengan huruf kecil. Contohnya adalah kalsium. Kalsium di sini ada dua huruf. Huruf yang pertama besar dan huruf yang kedua kecil. Ca. Cuprum. Cuprum nama Indonesianya adalah tembaga. Nama latinnya cuprum. Disimbolkan dengan lambang Cu. Kemudian kobaltum. Kobaltum atau kobalt dilambangkan dengan Co. Kemudian ada natrium, ada Na, kemudian neon, Ne, nikel, Ni. Paham kan? Nah, di sini ada beberapa lambang unsur dalam tabel periodik unsur kimia. Di sini ada 119 unsur yang ada di alam beserta unsur buatan. Ada Ca, ada Sc, ada Ti, ada Cr, ada Al, Al itu adalah aluminium, ada Si, ada silikon, ada O itu adalah oksigen. Setelah kita tahu lambang unsur, lambang atau unsur-unsur yang ada di alam, di sini ada penggolongan unsur. Ada 3 penggolongan unsur. Yang pertama adalah logam, ada non-logam, ada metaloid. Yang pertama kita akan membahas mengenai logam. Apa itu cirinya logam? Logam itu adalah dia berwujud zat pada suhu kamar sekitar 20 derajat Celcius. Bersifat padatan ya. Ingat, kecuali adalah raksa dan cesium. Raksa dan cesium dalam suhu kamar dia berbentuk cairan. Yang kedua, bersifat konduktor, artinya dia sebagai penghantar listrik yang baik. Kemudian ciri yang berikutnya adalah mengkilap jika digosok. Kemudian yang keempat adalah dapat diregangkan atau dapat ditempa. Contoh unsur logam itu ada emas, ada besi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah non-logam. Non-logam pada suhu kamar
wujud zat itu ada yang berbentuk zat padat, ada yang bentuk zat cair, dan ada yang berbentuk gas. Nah, kemudian unsur yang berupa zat pada umumnya adalah rapuh atau getas atau mudah patah. Contohnya adalah karbon. Karbon biasanya kalau kalian tahu itu yang ada di baterai itu ya, yang apa namanya? Yang unsur yang ada di baterai yang itu berwarna hitam, itu karbon. Kemudian non-logam itu dia bersifat isolator. Artinya apa? Dia tidak menghantarkan listrik kecuali grafit atau karbon. Dan terakhir adalah tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Di sini ada dua gambar ini ya. Yang pertama ini adalah belerang ya atau sulfur. Kemudian yang ini adalah grafit ya, ini adalah grafit. Ini contoh dari unsur non logam. Yang ketiga adalah metaloid. Nah, unsur metaloid memiliki sifat antara logam dan non logam. Jadi unsur metaloid itu menyerupai logam dan menyerupai non logam. Tidak bisa dikatakan logam dan tidak bisa dikatakan non logam. Nah, metaloid ini umumnya bersifat semikonduktor. Kalau logam itu adalah konduktor, kalau metaloid adalah semikonduktor. Sifatnya hampir sama dengan logam, tapi tidak bisa dikatakan sebagai logam. Sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuat komponen elektronik seperti transistor. Tahu ya, transistor ini adalah contoh transistor. Nah, contoh lain selain contoh unsur metaloid ada silikon, Si. Mungkin kalian tidak asing lagi ya, kalau silikon itu biasa digunakan dalam produk-produk kecantikan. Kemudian ada boron. Tuh. Jadi, penggolongan unsur ada logam, ada non-logam, ada metaloid. Untuk mengasah kemampuan kalian, silakan di sini ada tabel mengenai lambang unsur. Ada 10 soal, di mana tabel itu berisi tentang nama Latin, nama Indonesia, dan lambang unsurnya. Silakan kalian cari. Yang nomor 1, yang diketahui adalah nama Indonesianya, yaitu belerang. Kalian cari nama Latinnya sama lambang unsurnya apa. Yang nomor 2 adalah He. He itu nama Latinnya apa, kemudian nama Indonesianya apa. Yang ketiga yang diketahui adalah stannum. Berarti yang harus kalian cari adalah nama Indonesianya dan lambangnya. Yang nomor 4 yang diketahui adalah plumbum. Kemudian yang nomor 5 yang diketahui adalah CO, lambangnya. 5 dan 6 itu yang diketahui lambangnya CO sama BI. Kemudian nomor 7 dan nomor 8 itu yang diketahui adalah nama Indonesianya, klor sama brom. Yang ke nomor 9 itu adalah silikon. Maaf ya, itu silikon. Kalian cari nama Indonesianya sama lambang unsurnya. Dan yang nomor 10 itu adalah yang diketahui nama Indonesianya yaitu seng. Berarti kalian mencari nama Latin dan lambang unsurnya. Slide berikutnya yaitu tentang tata nama senyawa anorganik. Di sini ada beberapa tata nama senyawa anorganik yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Untuk penamaannya, kalian tulis nama logamnya, terus kemudian kalian tulis nama non-logamnya, kemudian kalian akhiri dengan ida. Contohnya adalah NaCl. Na itu adalah natrium, kemudian Cl itu klor, ya. Kemudian kalian akhiri dengan ida, berarti natrium klorida. Yang kedua adalah KBr. K itu adalah kalium, kemudian Br itu adalah brom. Dikasih akhiran ida menjadi kalium bromida. Paham kan? Yang kedua, senyawa yang terbentuk dari unsur non-logam dan non-logam. Untuk penamaannya, jumlah atom disebutkan dengan angka indeksnya. Contoh di sini, ada CO. CO itu C-nya 1, O-nya 1. Namanya apa? Karbon monoksida.
bukan monokarbon monoksida. Nama mononya, indeksnya itu yang awal itu ndak usah ditulis, yang ditulis di yang kedua saja, berarti karbon monoksida. Ingat ya, bukan monokarbon monoksida, tapi karbon monoksida. Yang kedua adalah CO2. Namanya adalah karbon. O-nya ada dua, berarti dua itu apa? Dua itu adalah di, berarti karbon dioksida, bukan monokarbon dioksida. Diingat-ingat ya. Kemudian N2O4. N-nya itu ada dua, berarti diawali dengan di, angka indeksnya di, berarti dinitrogen 4 itu apa? 4 adalah tetra. Dinitrogen tetraoksida. Yang berikutnya adalah N2O3. N2, 2 di O-nya ada 3, berarti diawali dengan tri. Berarti apa? Dinitrogen trioksida. Mudah kan? Oke. Selanjutnya, yaitu senyawa yang terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Maka, untuk penamaan senyawanya, ion positif disebutkan terlebih dahulu. Biasanya, kalau senyawa itu, yang di depan itu pasti positif penamaannya. NaCl. NaCl itu terbentuk dari Na plus dan Cl min. Kationnya ada di depan, anionnya ada di belakang. Berarti namanya adalah natrium klorida, bukan klorida natrium ya. Kemudian yang kedua adalah CaCl2. Ca itu adalah kalsium. Kalsium klorida. Cl2-nya adalah klorida. Kemudian Na2SO4. Kationnya adalah Na2+. Kationnya itu adalah Na+, sedangkan anionnya adalah SO4 2 min, berarti natrium sulfat. Yang ketiga adalah AlNO3 3 kali. Ini AlNO3 3 kali itu terbentuk dari Al3+ ditambah NO3 min, sehingga namanya aluminium nitrat. Kemudian yang keempat adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam mempunyai lebih dari satu valensi, maka bilangan oksidasinya disebutkan, atau yang memiliki bilangan oksidasi lebih rendah diberikan akhiran O, dan yang lebih tinggi diakhiri dengan I. Contohnya adalah ini, Cu2O. Nah, Cu2O itu namanya apa? Tembaga satu oksida. Kenapa tembaga satu oksida? Karena tembaga itu bilangan oksidasinya plus 1. CuO, tembaga 2 oksida. Cu-nya plus 2, O-nya min 1. Itu bilangan oksidasinya. Kemudian FeCl2. FeCl2, Fe ini terbentuk bilangan oksidasi Fe-nya itu adalah plus 2. Ca-nya adalah min 1. Jadi namanya besi 2 klorida. Yang keempat adalah FeCl3. FeCl3 namanya adalah besi 3 klorida. Nah, berkaitan dengan bilangan oksidasi, ini oksidasi. Nah, di sini ada FeCl2 bisa diberi nama ferroklorida. Kenapa ferroklorida? Karena FeCl2 bilangan oksidasinya lebih rendah. Makanya di sini diakhiri dengan O, ferro. Karena bilangan oksidasi dari Fe-nya adalah plus 2. Yang kedua adalah FeCl3. Di sini kalau Fe plus 2, ini berarti FeCl3-nya adalah plus 3. Bilangan oksidasi dari Fe-nya. Berarti namanya adalah diakhiri dengan I, ferriklorida. Berikutnya adalah rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Rumus kimia adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang sama atau berbeda dengan komposisi tertentu. Nah, seringkali rumus kimia itu disebut dengan rumus molekul. Silakan kalian lihat, perhatikan yang ada di dalam kotak ini ya. NaXBY
di mana N itu adalah bilangan koefisien, yaitu angka yang terletak di depan rumus kimia dan itu menunjukkan jumlah molekul. Kemudian A dan B itu adalah lambang atomnya, X dan Y itu adalah angka indeks, yaitu angka yang terletak di sebelah kanan bawah lambang atom dan itu menunjukkan jumlah atom di depannya. Contoh, H2O, artinya di sini ada satu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom hidrogen. Kalau kalian perhatikan, angka bilangan koefisien di depan rumus kimia itu tidak ada, atau 1. Kalau 1 biasanya tidak ditulis ya. Jadi artinya dia satu molekul. Nah, satu molekul itu terdiri dari 2 atom H dan 1 atom oksigen. Yang kedua, 2H2O. Nah, di sini ada bilangan koefisien 2 di depan rumus kimia. Artinya apa? Di situ artinya adalah 2 molekul air. 2 molekul air itu terdiri dari apa berarti? Terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Kok dapat 4 dari mana? Nah, 4 itu dari H-nya itu ada 2, koefisiennya itu ada 2, berarti dikalikan. Jadi 4. Dan oksigennya 1 dikalikan 2 menjadi 2 atom oksigen. Yang ketiga itu adalah 4O2. Artinya apa? 4 molekul gas oksigen. 4 molekul gas oksigen ya. Berarti ada berapa jumlah oksigennya di sini? Terdiri dari 8 atom oksigen. Di sini belum ada ya. Kemudian yang keempat adalah 3O. Artinya apa? 3 atom oksigen. Yang terakhir adalah rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom pembentuk senyawa. Contoh, silakan kalian perhatikan tabel berikut. Di sini ada rumus senyawa, ada rumus molekul, dan rumus empiris. Rumus senyawa dari air. Rumus molekulnya H2O. Rumus empirisnya H2O, karena ini tidak bisa disederhanakan ya. Terus kemudian butana. Rumus molekulnya adalah C4H10. Rumus empirisnya apa? C2H5. Kenapa C2H5? Karena C4H10 itu bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Masing-masing unsurnya dibagi 2. Kemudian etana. Etana adalah rumus molekulnya C2H6. Kemudian rumus empirisnya CH3. Di mana N-nya di mana masing-masing unsurnya itu dibagi 2. Kemudian ada etena C2H4. Rumus empirisnya CH2. Kemudian ada etuna C2H2. Rumus empirisnya adalah CH. Yang terakhir adalah glukosa. Rumus molekulnya C6H12O6. Sedangkan rumus empirisnya CH2O. Di mana masing-masing unsurnya itu dibagi 6. Jadinya rumus empirisnya CH2O. Untuk mengasah pemahaman kalian tentang rumus kimia, silakan kalian kerjakan tugas berikut. Kalian bisa tulis di buku atau bisa tulis di komentar ya. Yang pertama adalah hitunglah jumlah atom yang menyusun rumus kimia di bawah ini. Ada AC3PO4 2 kali, yang B 3BaOH 2 kali, yang C 2Al2CO3 3 kali, yang D 2CH3COOH, dan yang kelima adalah H3PO4. Kemudian yang berikutnya, tulislah rumus empiris senyawa untuk rumus molekul berikut. A H2C2O4, yang B CH3OH, yang ke C CH3COOH, yang D H2SO4, yang E CONH2 2 kali. Silakan kalian tulis di buku atau di kolom komentar berikut.
Sekian dari saya untuk materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga iman dan imun kalian biar kita tetap aman. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.